Baik, selamat pagi maupun siang maupun sore maupun malam bagi teman-teman yang menonton video ini pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu pada mata kuliah studi kelayakan bisnis akan mempresentasikan hasil rencana bisnis milik kami, yaitu ada Ea Cikpal, di mana itu merupakan empal ayam dengan slogan kami empal ayam istimewa. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Cynthia Cahyani Putri dengan 3 digit NIM terakhir 205, ada Aura Ratu Rusdiana dengan NIM 3 digit terakhir 207, ada Kinka Kilani dengan NIM 3 digit terakhir 211, dan ada saya sendiri Listia Andini dengan NIM 3 digit terakhir 212. Baik, selanjutnya pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa bab, yaitu ada bab 1 sebagai pendahuluan, bab 2 aspek pasar dan pemasaran, bab 3 ada aspek teknis, bab 4 ada aspek SDM dan juga legal, bab 5 aspek keuangan, bab 6 aspek AMDAL, dan bab 7 sebagai bab penutup. Oke, selanjutnya pertama ada pendahuluan di mana latar belakang kami membuat bisnis empal ayam ini sebenarnya berkaca pada empal daging sapi itu sendiri, di mana di daerah kami nantinya buka yaitu di daerah Cinere itu belum ada yang menjual empal dari daging ayam gitu. Jadi kami melihatnya sebagai suatu peluang bisnis yang sangat bagus karena di daerah tersebut masih belum ada pesaing, dan juga untuk pemasaran sendiri nanti akan kami lakukan secara online dimulai dari DKI Jakarta dan juga Pulau Jawa. Oke, jadi seperti itu aja untuk latar belakangnya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi ruang lingkup dari bisnis ini tentu saja bidangnya adalah industri food and beverage yang meliputi aspek-aspek di bawah ini. Seperti pertama, mulai dari sasaran juru masaknya atau koki. Jadi kokinya itu nanti berasal dari wilayah Indonesia, khususnya daerah Jakarta. Kemudian sasaran konsumennya juga berasal dari daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tentu saja memiliki minat terhadap hidangan manis dan gurih, juga konsumen yang butuh sesuatu hidangan ayam yang baru. Kemudian untuk wilayahnya, jadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa rencana pabrik empal ayam ini berlokasi di Cinere, itu kota Depok, dan rencana distribusi produk ini ke wilayah Pulau Jawa. Kemudian yang terakhir ada sertifikasi halal dari MUI. Jadi bisnis kami akan mengikuti sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia, yaitu MUI, sesuai dengan pasal 4A Undang-Undang Ciptaker bahwa UMKM berkewajiban memiliki sertifikat yang halal. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Yang pertama untuk menciptakan varian makanan yang baru di kalangan masyarakat. Yang kedua menciptakan lapangan kerja baru bagi pengangguran. Yang ketiga mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi mahasiswa. Baik, selanjutnya ada aspek pasar dan juga pemasaran, di mana yang pertama ada aspek pasar terlebih dahulu yang akan kita bahas. Sebentar, oke. Yang pertama ada gambaran umum dari prospek pasar, di mana jenis permintaan dari produk kami ini tergolong permintaan potensial, di mana masyarakat ini sudah memiliki kemampuan untuk membeli suatu produk atau jasa, tetapi mereka belum melakukan pembelian tersebut. Lalu untuk segmen pasarnya, seperti yang teman-teman lihat, di sini kami membagi menjadi 3 jenis, yaitu ada geografi, demografi, dan juga sosial ekonomi. Selanjutnya terkait dengan wilayah pemasaran, di mana kegiatan pemasaran ini nantinya akan dilakukan secara daring melalui aplikasi e-commerce seperti Shopee dan juga Tokopedia, dan juga berfokus pada geografinya itu di wilayah Pulau Jawa. Baik, jadi produk yang atau output yang akan dihasilkan dari bisnis ini adalah empal goreng daging ayam dalam kemasan, di mana yang memiliki tekstur yang empuk dan rasa yang manis, juga gurih, dan rencana bentuk dari empal ayam ini ada dua, yaitu bentuk potongan daging dan juga bentuk suiran. Selanjutnya, ini ada permintaan berdasarkan data BPS mencatat bahwa konsumsi daging ayam penduduk Indonesia dalam seminggu sebesar 0,14 kg pada 2021 dan mengalami peningkatan sebanyak 9,23%. Selanjutnya ada jumlah permintaan produk, yaitu yang pertama sasaran pembeli atau konsumen, yaitu anak kecil, remaja hingga orang dewasa yang menyukai daging ayam di wilayah Pulau Jawa. Yang kedua ada jumlah konsumen. Menurut data BPS pada tahun 2021 terdapat 204.608.463 juta jumlah penduduk di Pulau Jawa dengan umur 15 sampai 54 tahun. Next. Selanjutnya ini ada total kebutuhan per tahun. Setelah dihitung persentase jumlah orang yang makan daging ayam, terdapat 555 juta dan diproyeksikan pada tahun 2023, yang dimana jumlah tersebut dikali 50% menjadi sebesar 1.227.650, dan pada tahun 2024 dikali 60% dari jumlah tersebut menjadi 1.473.180. Next. Baik, selanjutnya terkait dengan penawaran, di mana kita memproyeksikan sama untuk 2 tahun yang akan mendatang, di mana tahun 2023 dengan proyeksi penawaran per unitnya itu adalah 0, dan juga tahun 2024 itu adalah 245.530. Sehingga dapat diketahui bahwa penawaran terhadap produk empal ayam ini masih belum terdapat penawaran di tahun 2023, dan juga tahun keduanya, tahun 2024, baru sebesar 245.530 unit. Berdasarkan asumsi di tahun kedua akan terdapat pesaing baru yang tumbuh. Nah, jadi kan tadi sudah dibahas mengenai permintaannya berapa dan penawarannya berapa. Kesimpulannya pada tahun 2023 permintaan perkiraannya itu sebanyak 1.227.650, dan untuk 2024 sebanyak 1.473.180. Adapun untuk penawarannya tahun 2023 karena belum memiliki pesaing, yaitu perkiraan penawarannya adalah 0. Kemudian untuk 2024 itu diperkirakan 245.530 karena ada potensi tumbuhnya pesaing baru.
Selanjutnya terkait proyeksi penjualan, di tahun 2023 itu ada permintaan yang tadi 1.227.650, kemudian penawarannya adalah 0 dan akan menjadi peluang jika permintaan dan penawarannya itu dikurangi. Nah, jadi peluangnya itu 1.227.650. Dan untuk rencana penjualannya kita akan nominal rencananya adalah 45% dari peluang itu yang 1.227.650. Sehingga rencana penjualan untuk tahun 2023 adalah sebanyak 552.442 unit. Kemudian untuk 2024 sama yaitu permintaannya 1.473.180, kemudian penawarannya adalah 245.530 dan menjadi peluang permintaan dikurangi penawaran menjadi 1.227.650. Nah, untuk 2024 rencana penjualannya naik sebesar 10% dari 45% yaitu menjadi 55% dari peluang. Maka untuk 2024 rencana penjualan kami adalah 675.207 unit. Selanjutnya terkait pesaing. Jadi kita mengidentifikasi adanya pesaing, namun pesaing di sini adalah pesaing yang menawarkan produk tidak sejenis. Jadi ini empalnya itu daging sapi karena kita sudah dijelaskan sebelumnya bahwa empal ayam ini belum memiliki pesaing. Nah, namun untuk empal sapi sendiri itu terdapat 2 pesaing. Pertama ada catering Sibaba dan juga Monambah. Pertama kita identifikasi dari catering Sibaba. Nah, produk atau kualitas yang ditawarkannya ini memiliki rating 4,9 dari 5. Ini berdasarkan e-commerce Shopee. Kemudian untuk harga produknya itu 400 gram, harganya adalah 150.000. Kemudian untuk saluran distribusi produknya terdiri dari pabrik, whole shop, kurir, dan juga pelanggan. Dan untuk promosi produk ada offline dan online marketing. Offline ini karena catering Sibaba ini menjual produknya secara offline, ada restoran dan juga online melalui e-commerce Shopee. Nah, kemudian untuk menambah ini ratingnya adalah 4,95 dari totalnya 5 itu berdasarkan e-commerce Tokopedia. Harga produknya adalah 50 gram. 50 gram itu harganya 82.500 dan saluran distribusi produknya tetap sama dan promosi produknya untuk menambah sendiri hanya menggunakan online marketing. Online marketing ini seperti berfokus pada pemasaran di sosial media Instagram. Jadi ada endorse, kemudian ada influencer dan juga ada desain-desain yang menarik perhatian pelanggan. Selanjutnya ada aspek pemasaran ya. Selanjutnya yaitu menggunakan analisis pemasaran dengan model bisnis canvas. Yang pertama itu ada customer segment atau mensegmentasikan customer seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu ada berdasarkan demografi, ada berdasarkan usia atau umur. Nah, di sini tuh Airchipal menargetkan pelanggan di kalangan remaja yang mayoritas menggunakan aplikasi e-commerce atau jasa pesan antar. Nah, terus yang kedua itu ada value proposition atau menyeimbangkan kualitas, tren dan service serta relationship customer. Nah, terus ada channel yaitu yang digunakan sebagai alat alat berkomunikasi oleh perusahaan kepada pelanggan. Next. Nah, selanjutnya ada customer relationship yaitu menjaga hubungan dengan pelanggan, kayak aktivitas atau kunci dari aktivitas dalam melaksanakan aktivitas produksi dan aktivitas pemasaran. Nah, terus ada kayak resources atau kunci sumber daya yaitu membutuhkan sumber daya yang dapat menawarkan value proposition. Nah, selanjutnya itu ada key partnership atau partner yang dimiliki oleh Airchipal yang dapat membantu owner gitu mencapai tujuannya. Nah, terus ada cost struktur yaitu menyeimbangkan antara cost seperti biaya perlengkapan, biaya peralatan, biaya gaji karyawan, biaya ongkos kirim dengan value yang dihasilkan. Next. Dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan terkait segmentasi, sasaran, dan positioning. Jadi segmentasi dari bisnis kami itu pertama terdapat geografi. Geografinya seperti yang sudah dijelaskan bahwa kita berfokus untuk di Pulau Jawa yang terdiri dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta memiliki luas daratan 661,52 km. Kemudian untuk Jawa Barat memiliki luas 35.377,76 km. Kemudian Jawa Tengah memiliki luas 32.800 km dan Jawa Timur memiliki luas 47.803,49 km. Nah, untuk demografinya, jadi jumlah penduduk di wilayah Pulau Jawa itu berjumlah 204.608.463 dengan kelompok umur 15 hingga 54 tahun. Kemudian gendernya itu bebas untuk jadi empal ayam ini bisa untuk laki-laki dan juga perempuan. Nah, kemudian untuk sasarannya itu karena rentang umurnya adalah 15 hingga 54 tahun, jadi kita menargetkan remaja, dewasa hingga orang tua yang memiliki minat terhadap hidangan daging ayam siap saji yang bertekstur lembut dan memiliki rasa manis dan juga gurih. Nah, kemudian target kita juga ada individu yang tidak menyukai daging sapi dan individu yang membutuhkan hidangan baru yang terbuat dari ayam. Nah, selanjutnya target kita adalah memfokuskan di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat karena alasan distribusi yang strategis. Selanjutnya positioning. Positioning ini kan terkait bagaimana bisnis kita bisa melekat di benak konsumen. Jadi kita meskipun empal ciri khasnya adalah menggunakan daging sapi, akan tetapi jika kita membuat perbedaan bahan baku yang digunakan yaitu daging ayam, menjadikan posisi produk ini dapat dengan mudah diterima oleh konsumen. Kemudian terkait bahan baku utamanya yang digunakan merupakan daging ayam, di mana kita mengetahui bahwa daging ayam ini merupakan makanan sehari-hari masyarakat Indonesia.
Baik, selanjutnya ada strategi bauran pemasaran. Yang pertama itu ada produk di mana nantinya produk empal ayam ini ada 2 jenis, yaitu ada empal ayam goreng dan juga empal ayam suwir, dan juga nanti akan dikemas dengan plastik zipper sehingga kalau misalnya nanti teman-teman ngebuka produknya dan masih ada sisa bisa disimpan lagi. Terus untuk beratnya satu kemasan itu sendiri seberat 250 gram. Dan untuk harga jual nantinya kita akan menjual sebesar 25 ribuan untuk satu kemasan dengan berat 250 gram. Yang ketiga ada promosi di mana kita memperkenalkan produk ini ke masyarakat dilakukan dengan cara promosi melalui media sosial seperti iklan di Instagram maupun Facebook dan juga menyewa influencer untuk memperkenalkan produk ke masyarakat. Terus yang keempat ada place, di mana tempatnya ini kami jual secara daring di e-commerce dan juga kegiatan penjualan ini dilakukan di aplikasi Shopee dan Tokopedia sebagai wadah untuk menjual produk ayam empal ini atau Cikal. Selanjutnya ada teknik pemasaran produk. Kami menggunakan teknik pemasaran dengan melakukan penawaran dengan memberikan produk gratis dengan syarat berlaku saat pertama kali toko dibuka, terus menggunakan foto produk yang unik, menggunakan jasa layanan pesan antar, dan melakukan endorse kepada influencer. Next. Selanjutnya juga terdapat ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Produk ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan dan bahan yang digunakan memiliki kualitas yang baik. Yang kedua ada weakness atau kekurangan. Produk mudah ditiru, tidak tahan lama, serta tidak semua orang menyukai ayam empal. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Tempat yang digunakan strategis, fasilitas yang unik, serta masyarakat yang menyukai daging ayam. Yang terakhir, threat atau ancaman. Produk tidak mampu bersaing dengan yang sudah ada di pasar. Next. Selanjutnya ada evaluasi dan saran atas aspek pemasaran. Nah, evaluasi itu berupa perubahan atas kelemahan dan ancaman yang telah dianalisis menjadi kekuatan atau peluang dengan melakukan teknik pemasaran yang sesuai dengan strategi bauran pemasaran dan segmentasi sasaran dan posisi pasar. Dan sarannya itu sebaiknya sebelum produk empal ini didistribusikan udah ada posisi pada pasarnya dan target sasaran yang sudah ada. Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi kerugian akibat tidak mampu bersaing dengan produk substitusi seperti empal daging yang sudah ada di pasar. Next. Selanjutnya. Oke, selanjutnya di bab ketiga ini akan ada aspek teknis. Yang pertama itu ada desain produk seperti yang teman-teman lihat. Di bagian paling kiri itu merupakan plastik zipper untuk kemasan kami nanti yang beratnya 250 gram. Terus juga ada kartu nama tampak depan, tampak belakang, juga ada logo produk, dan juga ada banner vertikal yang nantinya akan dicetak dan ditaruh di depan pabrik kami sehingga masyarakat tuh bisa tahu bahwasannya di sekitar lingkungan mereka ada yang menjual empal daging ayam seperti itu. Baik, selanjutnya terkait spesifikasi bahan baku dari produk empal ayam ini. Pertama, kita tahu bahwa empal ayam ini bahan baku utama itu adalah daging ayam, terutama bagian dadanya, yaitu kuantitas yang dibutuhkannya kan tadi satu kemasan itu membutuhkan 250 gram dikali 1.534. Jadi kurang lebih kita membutuhkan 383,5 kg daging dada ayam. Nah, kemudian harga satuan per kilogramnya itu adalah 20.000 dan jumlahnya itu untuk satu hari ini adalah 7.670.000. Kemudian bahan baku lainnya ada kelapa parut, lalu telur, bawang putih, ketumbar, gula merah, daun salam, lengkuas, garam, gula pasir, dan merica bubuk yang masing-masing sudah dikalkulasikan berapa kebutuhan bahan baku untuk per hari ini. Dan jika ditotalkan semuanya ini untuk bahan bakunya adalah 11.985.740. Next. Nah, kemudian terkait spesifikasi dari produk, kan tadi untuk bahan bakunya dulu, untuk produk empal ayamnya sendiri. Nah, kita membutuhkan kemasan, di mana kemasan ini berupa ziplock ditambah desain Cikal dengan kuantitasnya itu 1.534 pieces. Harga satuannya adalah 20.000 per 50 pieces, jadi jumlahnya 613.600. Kemudian ada kebutuhan lainnya seperti kantong plastik, kemudian ada bubble wrap yang ukurannya 50 meter dikali 125 cm, kemudian ada kardus atau box untuk pengiriman, kemudian terakhir ada label atau stiker merek Cikal. Nah, yang dijumlahkan totalnya menjadi 5.534.000. Selanjutnya terdapat proses produksi yang dimana dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada tahap penginputan bahan baku. Yang pertama kita dapat mengajukan permintaan pembelian bahan baku dengan surat pembelian. Yang kedua memilih pemasok dan harga. Yang ketiga melakukan pemesanan bahan baku, dan yang keempat menerima barang namun diperiksa terlebih dahulu. Yang kelima melakukan pencatatan hutang transaksi pembelian, dan yang keenam melakukan prosedur pembayaran hutang pembelian. Next. Yang kedua ada tahap proses produksi bahan bakunya. Yang pertama dapat dicuci dulu daging ayamnya lalu hingga bersih, lalu direbus sebentar dan cincang kasar. Yang kedua siapkan air dan dituang ke dalam panci, masukkan daging ayam dan bumbu kemudian direbus secara bersamaan. Yang ketiga masukkan kelapa parut dan kuning telur, lalu dicampurkan daging ayam dan aduk rata serta koreksi rasa. Dan yang terakhir buat adonan menjadi bulat pipi dan goreng dengan api kompor kecil hingga matang, lalu tiriskan dan sajikan. Next. Selanjutnya ada tahap output atau pengeluaran. Yang pertama menggunakan penetapan masa berlaku pada faktur di pengeluaran secara bertahap, dan yang kedua admin niaga membuat faktur sesuai dengan permintaan yang sudah ditandatangani oleh kepala cabang. Yang ketiga barang yang digunakan pada pengeluaran dicatat di kartu selling berdasarkan faktur. Yang keempat admin gudang dibuatkan kartu barang titipan, dan yang kelima jika pengeluaran bertahap sudah selesai maka akan dibuatkan acara rampung. Next.
Selanjutnya, tahap untuk barang sampai ke tangan konsumen. Yang pertama, pelanggan dapat memesan produk Cikmal ini, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pada aplikasi Shopee dan Tokopedia. Dan yang kedua, pelanggan melakukan check out atau pembayaran. Dan yang ketiga, jika sudah, kami akan memproses, pengemasan dari, produk yang sudah di-check out oleh pelanggan. Dan yang keempat, setelah melakukan proses pengemasan, selesai, kami akan menyerahkan ke pihak jasa kirim. Dan yang kelima, pihak jasa kirim akan mengirim ke alamat pelanggan. Dan yang terakhir, jika sudah sampai paketnya, maka pelanggan mengklik tombol pesanan diterima. Next. Masuk ke dalam penentuan luas dan besaran produksi. Penentuan luas dan besaran produksi untuk ditentukan untuk mengetahui besaran atau jumlah produk yang dapat dihasilkan dalam periode tertentu guna memperoleh keuntungan yang maksimal. Nah, dalam studi kelayakan bisnis, penentuan luas dan besaran produksi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada man, dari sumber daya manusianya, mesin dari kapasitas produksinya, money dari besaran modalnya, material dari bahan baku yang digunakan, metode dari metode produksinya, dan yang terkhusus adalah dari demand atau permintaan pasar. Nah, untuk dari itu kami mengambil dari data permintaan pasar tahun 2023, yaitu akan memproduksi empal sebesar 1.227.650 dan yang akan naik 10% setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu membahas mengenai lokasi pabrik. Nah, penentuan lokasi produksi bisnis ini didasari oleh beberapa faktor seperti letak pasar sasaran yang dekat dengan konsumen potensial, di mana pabrik ini ada di Cinere yang untuk menjangkau konsumen yang berada di Pangkalan Jati. Dan itu yang kedua itu ada letak bahan baku. Letak pabrik harus berdekatan dengan letak bahan baku ayam potong karena ayam ini kan tidak tahan lama apabila melalui perjalanan panjang. Nah, bahan baku yang besar juga dapat meningkatkan biaya angkut. Nah, itu yang ketiga itu ada sumber daya. Nah, pabrik itu harus berdekatan dengan tempat tinggal tenaga kerja untuk meminimalisir risiko keterlambatan tenaga kerja. Nah, selanjutnya itu ada sumber daya lainnya yang mempengaruhi seperti sumber daya air, kondisi udara, tenaga listrik di sekitar pabrik yang menjadi penentu kelancaran operasional pabrik. Nah, yang kelima ini ada fasilitas transportasi yang memadai. Akses jalan untuk transportasi juga harus diperhatikan untuk karena berpengaruh terhadap operasional dan hasil produksi. Nah, terus yang keenam itu ada lingkungan masyarakat di sekitar pabrik, karena masyarakat ini dapat mempengaruhi operasional pabrik secara negatif maupun positif. Nah, positifnya itu apa? Dengan melakukan dukungan tenaga kerja. Kalau negatifnya itu seperti menolak didirikannya pabrik karena alasan berdampak pada lingkungan. Nah, terus yang terakhir itu ada peraturan pemerintah. Kita harus memikirkan legalitas dan ketentuan-ketentuan seperti AMDAL. Selanjutnya yaitu ada layout pabrik atau penentuan tata letak pabrik. Nah, layout pabrik ini disesuaikan untuk fasilitas karyawan seperti ada musola, kantin, WC, dan gudang penyimpanan bahan baku yang dekat dengan ruang produksi serta ruang gudang jadi. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pemilihan teknologi di mana kami membagi menjadi dua bidang. Yang pertama ada bidang operasional, di mana kami menggunakan teknologi dengan mesin-mesin yang terbaru dan juga yang paling bagus sesuai dengan bidangnya, dan juga tujuan itu untuk mengefisienkan waktu dan juga menghasilkan produk empal yang lebih banyak dibandingkan dengan tenaga konvensional atau tenaga manusia. Dan selanjutnya ada bidang pemasaran, di mana kami memanfaatkan penjualan secara online di e-commerce dan juga pemanfaatan digital marketing dalam memasarkan produknya. Oke, selanjutnya terkait penentuan metode persediaan. Persediaan di sini maksudnya adalah persediaan bahan baku ya. Jadi kita menggunakan metode first in, first out. Alasannya kenapa? Karena bahan baku yang digunakan untuk proses produksi ini, apabila dengan metode ini masih terjaga kualitasnya dan masih fresh. Seperti yang kita tahu bahwa metode persediaan first in, first out ini melibatkan persediaan bahan baku yang pertama kali masuk terlebih dahulu ke gudang, merupakan persediaan yang akan pertama kali keluar untuk dipakai atau digunakan. Berikut ini adalah laporan persediaan. Jadi nanti formatnya seperti ini apabila terdapat bahan baku yang masuk ke gudang. Ada tanggal dan bulan, kemudian ada persediaannya berapa, ada kuantitasnya berapa, dan satuannya berapa, kemudian ada harga per unitnya, kemudian totalnya berapa. Baik, selanjutnya ada perawatan dan mesin. Seperti yang teman-teman bisa lihat bahwasannya di gambar ini kita punya 4 mesin yang paling baru dan mungkin canggih gitu untuk usaha UMKM, di mana ada mesin penggiling bumbu, terus ada mesin ekstraksi minyak, terus ada juga mesin sterilisasi dan juga mesin pengemasan. Selanjutnya juga terdapat peralatan-peralatan yang digunakan dalam produksi empal ayam goreng dan empal ayam suwir ini, seperti ada pisau besar, pisau kecil, gunting, dan lain-lain, di mana totalnya itu mencapai 46.841.000. Hampir sama dengan layout pabrik, yaitu layout mesin atau tata letak mesin, yaitu untuk mengefisiensikan proses produksi. Itu pertama ada dari gudang penyimpanan bahan baku ini, seperti ada ayam dan bumbunya itu nanti dimasukkan ke dalam ruang produksi yang dimana alat pertama kalinya itu ada mesin penggiling. Nah, terus lanjut untuk melakukan perebusan ayam dan pemasukan bumbu. Nah, selanjutnya setelah produk jadi ini, mesin di sampingnya itu ada mesin ekstraksi minyak, dan selanjutnya ada mesin untuk packing, pengemasan, dan selanjutnya ada mesin sterilisasi. Dan setelah produk ini disterilisasi, produk ini akan masuk ke gudang produk jadi. Next. Selanjutnya itu ada evaluasi dan saran atas aspek teknis yang menjabarkan tadi kan ada layout pabrik, pemilihan teknologi, dan sebagainya. Nah, itu yaitu harus secara tepat memilih teknologi dan peralatan yang digunakan karena berpengaruh terhadap kegiatan operasional dan pemasaran produk serta kualitas yang dihasilkan. Lalu sarannya itu
membuat tata letak itu menggunakan software Microsoft Visio untuk memvisualisasikannya ke dalam bentuk 2 dimensi. Next. Baik, selanjutnya ada aspek SDM dan juga legal. Yang pertama ada struktur organisasinya itu sendiri. Kami secara sederhana membuat strukturnya seperti ini. Yang pertama ada owner, general manager, terus para manajer fungsi dari manajemen, dan juga ada staffnya. Oke, selanjutnya juga ada job description, di mana dari masing-masing jabatan itu kami menentukan job desk yang akan dilaksanakan nantinya pada saat sudah bekerja. Yang selanjutnya juga ada kualifikasi tenaga kerja, di mana kualifikasinya ini bermacam-macam gitu, disesuaikan dengan posisi atau jabatan yang akan mereka lamar nantinya, seperti itu. Oke, mungkin ini bisa teman-teman lihat terkait kualifikasinya. Oke, selanjutnya untuk proses rekrutmen itu sendiri dibagi menjadi 2 tahap, yaitu ada tahap melalui CV dan juga interview, di mana nantinya manajer ini akan diseleksi oleh general manager, dan selanjutnya untuk staff itu akan diseleksi oleh general manager bersama dengan manajer fungsi. Misalnya dari staff operasional, maka akan diseleksi oleh general manager dan juga manajer operasional, seperti itu. Selanjutnya itu ada sistem pengembangan dan kompensasi. Nah, sistem pengembangan itu dengan melakukan pengadaan coaching atau workshop bagi bagian pemasaran, dan pelatihan atau training secara langsung bagi bagian keuangan atau operasional. Nah, sedangkan sistem kompensasi ini dilakukan dengan memberikan gaji dan insentif serta pemberian THR saat hari raya dan tunjangan fasilitas yang memadai. Saran yang dapat kami berikan terkait sumber daya manusia itu yaitu meyakinkan calon karyawan dengan memberikan kompensasi yang setara dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, dan karyawan harus melewati pelatihan terlebih dahulu sehingga karyawan ini dapat menjadi karyawan yang profesional. Next. Selanjutnya kita masuk ke aspek legalitas, yaitu bentuk perusahaan dari bisnis Ea Cikpal. Nah, Ea Cikpal ini merupakan suatu usaha yang dijalankan oleh orang atau sekelompok orang yang berdiri sendiri dan bukan sebagai cabang dari perusahaan induk. Jadi bentuk usaha ini adalah UMKM dan masih tergolong dari skala menengah. Nah, skala menengah ini memiliki kriteria. Kriterianya pertama, didirikan dan dikelola oleh seseorang atau sekelompok orang, kemudian memiliki kekayaan bersih antara 500 juta sampai 10 miliar. Kemudian hasil penjualannya setiap tahun berkisar antara 2,5 miliar sampai 50 miliar. Selanjutnya juga ada prosedur perizinan. Yang pertama mengambil surat permohonan di kantor Dinas Perdagangan. Yang kedua mengisi surat tersebut dengan lengkap dan benar serta ditandatangani di atas materai 6.000 oleh pemilik. Lalu fotokopi 2 rekap dan digabung dengan persyaratan administrasi. Yang keempat membayar tarif yang sudah ditetapkan, dan terakhir melakukan pengambilan surat, dan proses tersebut memakan waktu 2 minggu. Baik, selanjutnya ada lembaga atau departemen terkait dengan atau instansi terkait dengan bisnis kami, di mana kita ada pemasok dari bahan baku, kantor kelurahan dan juga kecamatan, terus ada juga kantor dinas perdagangan terkait perizinan usaha dagang, ada BPOM juga terkait kelayakan produk yang kami jual, terus ada dinas peternakan juga untuk vaksinasi serta sosialisasi virus pada hewan, khususnya bahan baku produk empal ayam, itu ayam, dan juga ada perusahaan dari jasa kirim. Selanjutnya ini ada rencana anggaran dasar perusahaan, yang dimana bab 1 ada nama dan tempat kedudukan. Pada pasal 1 ayat 1, pada organisasi ini mempunyai nama yaitu Ea Cikpal, dan pada ayat 2 lokasi Ea Cikpal akan didirikan yaitu di Cinere, Kota Depok. Selanjutnya pada bab 2 jangka waktu berdirinya perusahaan, pasal 2 ayat 1 Ea Cikpal tersebut akan didirikan pada Januari 2023. Dan selanjutnya pada bab 3 maksud dan tujuan kegiatan usaha, pada pasal 3 ayat 1 untuk memperoleh pendapatan sehingga dapat membantu orang tua, dan pada ayat 2 menciptakan makanan yang bervariasi di kalangan masyarakat dan meningkatkan persaingan. Selanjutnya pada bab 4 yaitu modal, pasal 4 ayat 1 berasal dari pemilik modal sebesar 280 juta, ayat 2 berasal dari angel investor sebesar 50 juta, dan pada ayat 3 berasal dari pinjaman sebesar 250 juta. Next. Ini selanjutnya pada bab 5 yaitu Dewan Pendiri yang di pasal 5 pada ayat 1 Dewan Pendiri yang berasal dari 4 orang, ayat 2 seorang Dewan Pendiri yang ingin mengundurkan diri harus disertai dengan alasan yang jelas dan mengajukan surat pengunduran diri batas waktu maksimal 7 hari. Ayat 3 apabila Dewan Pendiri melakukan kesalahan wajib dikenakan sanksi. Selanjutnya bab 6 tugas memenang Dewan Pendiri dengan pasal 6 ayat 1 Dewan Pendiri mempunyai wewenang untuk mengawasi kinerja karyawan. Ayat 2 Dewan Pendiri dapat memberikan sanksi untuk karyawan yang melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak. Selanjutnya pada bab 7 rapat Dewan Pendiri, pasal 7 ayat 1 Dewan Pendiri akan melakukan rapat untuk menentukan kebijakan baru dan menyelesaikan masalah yang ada. Ayat 2 rapat akan diselenggarakan 3 bulan sekali. Yang ayat ketiga rapat wajib dihadiri oleh seluruh Dewan Pendiri dan karyawan Ea Cikpal. Pada bab 8 rencana kerja tahun buku dan 8 tahunan. Pasal 8 ayat 1 dalam membuat rencana kerja Ea harus dilaksanakan minimal pada bulan Agustus supaya pada tahun berikutnya laba perusahaan meningkat. Dan pada ayat 2 pasal tahun
buku dan laporan tahun dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Selanjutnya ada bab 9, yaitu penggunaan laba, pembagian dividen interim, dan pembagian dividen. Pada pasal 9 ayat 1, dalam pembagian laba yang untuk dewan pemilik harus adil jika mencapai dengan target perusahaan yang Cikpal, dan ayat 2, apabila perusahaan Eyang Cikpal mengalami kerugian, maka akan dicatat pada tahun sebelumnya, dan jika kerugian sudah tertutup, maka akan dibagi dengan adil. Yang terakhir, bab 10, ketentuan penutup. Pada pasal 10, terdapat apabila terdapat peraturan yang belum tertulis, maka hal tersebut akan disepakati pada rapat Dewan Pendiri. Next. Terus selanjutnya pada aspek keuangan, yang pertama ada sumber pembiayaan. Kami akan mendapatkan sumber dana, yang pertama dari modal pemilik, yang kedua angel investor, yang ketiga pinjaman, serta total dari keseluruhannya adalah 580 juta rupiah. Next. Baik, selanjutnya ada modal kerja, di mana penentuan besar modal kerja ini digambarkan pada tabel berikut ini, di mana uraiannya itu ada penyimpanan bahan baku, proses produksi, pendinginan, pengemasan, dan juga periode perputaran. Di mana periode perputaran untuk bahan baku itu sendiri menghasilkan 8 hari, dan juga periode perputaran upah TKL itu menghasilkan 3 hari. Yang selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut itu seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, sehingga untuk jumlah kebutuhan modal kerjanya itu kami membutuhkan 841.856.699, di mana dengan upah tenaga kerja langsung berdasarkan jabatannya untuk posisi manajer dan juga general manager itu sendiri sebesar Rp3.200.000, dan juga untuk staf itu sebesar Rp2.250.000 per orang. Selanjutnya ada perkiraan biaya investasi, yaitu investasi awal. Di sini bisa kita lihat, yaitu yang pertama adalah sewa gedung pabrik, ada pembelian mesin-mesin produksi, ada peralatan produksi, peralatan kantor, kendaraan, biaya operasional, perizinan atau legalitas, ada pajak dan penyusutan yang tertera harganya, dengan total Rp215.791.000. Oke, selanjutnya terkait dengan laporan harga pokok produksi. Jadi ini harga pokok produksinya itu untuk 31 Desember 2023. Di mana persediaan barang dalam proses awal ini adalah 0, karena mulainya kan 1 Januari. 1 Januari kita belum melakukan produksi, dan bahan bakunya pertama persediaan bahan baku awal kita menghitung ada 167.800.360. Ini untuk 14 hari ke depan. Kemudian ada pembelian bahan baku, kemudian ada biaya angkut pembelian bahan baku dan lain-lainnya. Sehingga untuk pembelian bahan baku ini totalnya adalah 4.319.419.342. Nah, yang 4 miliarnya itu untuk 1 tahun ke depan dari 14 hari itu. Nah, kemudian persediaan bahan baku akhir tuh kami menyisakan ada Rp 4.487.219.702. Nah, kemudian untuk pemakaian bahan baku ada 4.295.447.862. Kemudian kita langsung ke biaya overhead pabrik itu mencakup upah tidak langsung, kemudian ada biaya pemeliharaan mesin, biaya perlengkapan pabrik, kemudian ada biaya pemasaran, perlengkapan, peralatan, penyusutan mesin pabrik, penyusutan gedung pabrik, dan ditotalkan bahwa jumlah biaya overhead pabrik ini mencapai 3.603.220.880. Nah, sehingga untuk jumlah biaya produksi itu kan ada bahan baku dan juga biaya overhead. Nah, dijumlahkan menjadi 8.195.608.742. Nah, ini ada perkiraan bahwa dalam proses akhir itu ada sisa barangnya ada 24.544 unit. Kemudian persediaan barang dalam proses akhirnya itu dikalikan saja 24.544 itu dikali harga per unitnya. Nah, kita menghitung ada 618.999.680. Nah, kemudian dari sini kita bisa mengetahui harga pokok produksi untuk 1 tahunnya dan harga pokok produksi untuk 1 harinya berapa, itu tinggal harga pokok produksi 1 tahun dibagi 360 hari. Boleh selanjutnya? Nah, perhitungan harga jualnya, tadi kan sudah dijelaskan berapa jumlah biaya produksinya, kemudian kita menghitung adanya persentase margin. Persentase margin yang kita perkirakan adalah 70%. Nah, untuk jumlah biaya produksinya itu 8.195.668.742, ditambah juga tadi sama dikali 70%. Nah, hasilnya itu 13.932.636.861 per tahun. Nah, ini untuk 1 tahun. Apabila ingin mengetahui harga jual per unitnya itu tinggal dibagi aja total produksi 1 tahun itu kita ada 552.442, sehingga harga jual per unitnya adalah 25.220 per unit. Next. Nah, ini juga ada oke, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, ya, terus selanjutnya ini ada perkiraan laba ruginya. Jadi itu setelah dihitung semuanya, kita terdapat laba bersihnya yang totalnya menjadi Rp5.507.367.700.000. Next.
Oke, selanjutnya terkait perkiraan neraca. Neraca ini kan terdiri dari aktiva dan juga pasiva, dan di mana mereka itu kedua hal itu harus seimbang. Aktiva ini terdiri dari aktiva lancar, itu ada kas, kemudian ada persediaan bahan baku, perlengkapan, dan lain-lain. Aktiva tetap juga ada bangunan, peralatan mesin-mesin, peralatan toko dan kantor, kendaraan atau mobil, dan sehingga total aktiva tetapnya itu 580 juta. Nah, 580 juta ini diperoleh dari pasiva. Pasiva itu kan modal kita, kemudian ada utang ya. Utangnya kita ada utang ke bank itu 3 tahun. Berarti masuknya utang jangka panjang senilai 250 juta. Kemudian untuk ekuitas sendiri itu pertama ada modal di store dari pemilik, itu berjumlah 4 orang senilai 280 juta. Kemudian ada angel investor atau investasi dari kerabat itu senilai 50 juta, sehingga total ekuitasnya adalah 330 juta dan total pasifanya adalah 580 juta. Nah, itu sebelumnya itu untuk periode 1 Januari 2023. Nah, untuk 31 Desember ini mengalami perubahan karena ada beberapa aliran kas yang masuk dan juga keluar. Nah, di sini ada karena hasil penjualannya tadi sudah dikalkulasikan sehingga masuk laba ditahannya ada 5.468.815.437. Ini tuh menambah total ekuitas kita yang tadinya cuma 280 jutaan menjadi 5.448.815.437, sehingga total pasifanya ini kan utangnya juga 1 tahun sudah dibayar, sehingga sisa utang kita tuh ada 166.666.666. Nah, total pasifanya adalah 5.915.482.103. Nah, total pasifa ini dibelanjakan untuk pembelian aktiva. Ini juga sudah dikalkulasikan bahwa bangunannya itu kan untuk 1 tahun sehingga ada penyusutan terus dan lain-lain. Boleh deh. Selanjutnya, analisis aliran kas atau cash flow. Nah, seperti yang kita ketahui itu kan cash flow ada cash in dan cash out ya. Nah, cash in itu laba bersih. Nah, yang periode pertama ini diambil dari laporan laba rugi tahun 2023, yaitu senilai 5 miliar sekian. Nah, depresiasinya ini yang 60.750.000 ini diambil berdasarkan depresiasi garis lurus dengan metode garis lurus. Nah, untuk profit ini dan laba bersih ini pada periode kedua hingga periode selanjutnya itu diketahui dengan peningkatan laba bersih setiap tahunnya sebesar 15%. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan menilai kriteria investasi. Nah, itu dibutuhkan profit. Nah, profitnya ini dihitung dari pengalian laba bersih dengan depresiasi yang tertera di profitnya ya. Nah, itu selanjutnya kita menghitung kita menghitung kriteria penilaian investasi. Nah, setelah kita mengetahui profitnya berapa, nah terus rumusnya itu yaitu kalau misalkan profitnya lebih besar daripada nilai investasi awal. Nah, profitnya ini kan tadi 5 miliar sekian. Nah, nilai investasi awal itu 200 juta, berarti kan lebih besar ya profitnya. Nah, maka BEP-nya itu terpenuhi di tahun pertama. Nah, selanjutnya itu penilaian kriteria investasinya dengan NPV atau net present value. Nah, kita menghitung untuk menghitung net present value itu dibutuhkan net present value sebelumnya. Kita menghitung kriteria investasi itu ada NPV, net present value. Nah, untuk menghitung net present value ini dibutuhkan PV profit dan PV investasi. Nah, PV profit ini dapat dihitung sebagai berikut. Nah, bunganya itu ditetapkan 8%, sehingga jumlah PV profitnya 5 miliar sekian. Nah, net present value itu kan dihitung dengan PV profit dikurang PV investasi. Nah, PV profitnya itu dikurang nilai investasi, sehingga dihasilkan 5 miliar 430.922.989 yang hasilnya itu bersifat positif, sehingga investasi ini diterima. Selanjutnya, itu ada penilaian kriteria investasi menggunakan IRR atau internal rate of return. Nah, untuk menghitung IRR ini kita membutuhkan NPV kedua, tadi kan NPV pertama. Nah, setelah menghitung NPV kedua dengan tingkat bunga 10%, kita mengetahui jumlah PV profitnya itu adalah 27.630.841.000. Nah, seperti yang tertera yaitu rumus IRR, sehingga IRR dapat kita ambil sebesar 9,66%. Yang dimana hasil IRR ini lebih besar daripada ekspektasi pengembalian sebesar 8%, sehingga usaha ini dinilai layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan ini menggunakan metode analisis industri, di mana analisis industri ini membandingkan kedua industri makanan di bidang yang sama, yaitu makanan kemasan daging. Di mana PT Indofood Sukses Makmur Tbk itu memproduksi makanan kemasan daging sapi dan Cipa memproduksi makanan daging ayam. Setelah itu dalam analisis laporan keuangan ini diketahui rasio keuangannya itu ada rasio likuiditas, yang di mana ada current rasio, quick ratio, cash ratio, terus ada rasio profitabilitas, ada margin laba kotor, margin laba bersih, ada ROI, ada ROE, terus ada rasio solvabilitas, ada DAR, ada DER, terus ada rasio aktivitas, ada perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, ada perputaran aktiva total, dan rasio pasar yaitu ada dividend yield, earning per share, price to earning ratio yang tidak dapat dihitung di kedua industri. Next. Selanjutnya ini adalah penjelasan mengenai rasio likuiditas dan rasio profitabilitas. Next. Ada penjelasan mengenai rasio solvabilitas, ada penjelasan rasio aktivitas, rasio pasar yang dapat kalian baca. Next.
Nah, kemudian saya akan menjelaskan terkait bagaimana mengukur rasio keuangan. Jadi, data-data dari analisis laporan keuangan itu berasal dari poin ini, pembahasan kali ini. Pertama, dilihat dari rasio likuiditas, itu kan merupakan alat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Nah, terdiri ya Cikal ini tidak memiliki utang lancar, sehingga rasio lancar ini tidak dapat diukur. Nah, selanjutnya itu terkait rasio profitabilitas yang terdapat 5 jenis, ada rumus margin laba kotor, kemudian ada margin laba bersih, dan ketiga ada operating income ratio. Masing-masing ini sudah dihitung. Pertama, seperti yang sudah kalian lihat, 45,5% untuk margin laba kotor, 39,5% untuk margin laba bersih, kemudian untuk operating income ratio itu 5,7%. Next. Nah, kan tadi ada 5 kan. Nah, ini ada ROI juga dihitung tuh 93,1%, kemudian ada ROE atau return on equity. Ini nilainya 95,8%. Nah, yang ketiga ada rasio solvabilitas, di mana ini tuh merupakan alat untuk mengukur tingkat pengelolaan sumber dana dan bagaimana kemampuan perusahaan ini dalam melunasi kewajiban jangka panjang. Ini berbeda sama rasio likuiditas. Kalau solvabilitas ini lebih menekankan pada kewajiban jangka panjangnya. Nah, itu kan ada ya utang jangka panjang. Jadi dapat dihitung untuk rasio solvabilitas. Pertama, ini ada beberapa jenis. Pertama untuk rasio utang terhadap aktiva atau debt to asset ratio. Ini ada 0,028 kali, kemudian ada debt to equity ratio, ada sama ya 0,028 kali. Terus next. Nah, selanjutnya terkait rasio aktivitas yang merupakan alat untuk mengukur tingkat keefektifan perusahaan dalam mengelola sumber dana yang dimiliki. Ini juga ada 3, ada masing-masing bisa dilihat. Perputaran persediaan adalah 7,2%, perputaran aktiva tetap 7,9%, dan perputaran aktiva totalnya 2,4%. Nah, untuk rasio pasar ini sama kayak likuiditas tidak dapat dihitung karena kita ini UMKM yang tidak mendistribusikan lembaran saham di pasar, sehingga ya Cikpal tidak dapat melakukan pengukuran terhadap rasio ini. Nah, selanjutnya itu ada analisa investasi dan kelayakan. Nah, sudah diketahui kan tadi kalau misalkan dari laba rugi itu kita menghasilkan keuntungan sebesar 5.507.367.007 rupiah, di mana ini lebih besar daripada investasi awal. Dan pada kriteria penilaian investasi untuk mengetahui kelayakan bisnis ini juga perhitungannya dinilai positif, yang artinya bisnis ini layak dijalankan. Next, selanjutnya ada evaluasi dan saran atas aspek keuangan, yaitu dari sumber pembiayaan paling besar secara berutang berasal dari modal sendiri, ada pinjaman bank dan angel investor. Nah, selanjutnya untuk perkiraan modal, perkiraan biaya investasi, perkiraan harga pokok produksi, perkiraan laba rugi, dan neraca itu ditentukan sesuai dengan kebutuhan produksi dan kebutuhan pencatatan keuangan. Dan hasil dari kelayakan usaha atas penilaian kriteria investasi itu tadi sudah ditentukan bahwa bisnis ini layak dijalankan. Sedangkan saran yang dapat kelompok kami berikan yaitu dengan mempertahankan rasio keuangan Cikpal, karena rasio keuangan ini mencerminkan kemampuan bisnis dalam memperoleh laba dan sebagainya. Baik, selanjutnya terdapat aspek AMDAL. Yang pertama ada dampak yang ditimbulkan dari kegiatan bisnis kami sendiri itu ada 4. Yang pertama itu ada pengelolaan limbah produksi yang belum dapat dikelola dengan maksimal, sehingga akan menimbulkan masalah baru lagi di sekitar lingkungan nantinya. Terus yang kedua ada penggunaan kemasan plastik yang tidak dapat didaur ulang karena masih menjadi masalah dan tantangan utama bagi perusahaan kami di dalam mengemaskan produk kami sendiri. Yang ketiga ada sampah makanan, di mana sampah makanan ini menghasilkan gas metana yang selanjutnya dilepaskan ke lingkungan dan menyebabkan pemanasan global. Yang keempat ada timbulnya air lindi, yaitu air yang berasal dari air hujan dan meresap ke dalam tumpukan sampah sehingga menghasilkan air lindi yang berbahaya karena beracun dan mengandung beberapa unsur timbal serta logam berat. Selanjutnya ada tujuan dan kegunaan studi AMDAL. Yang pertama, untuk membantu mengurangi dampak negatif dan dapat mengetahui dampak apa saja yang berada pada lingkungan tersebut, sehingga dapat dilakukan upaya. Selain itu, dapat membantu proses dalam pengambilan keputusan mengenai lingkungan hidup untuk rencana usaha dan kegiatan, serta dapat memberikan saran dalam menyusun rencana pengelolaan. Next. Selanjutnya ada rona lingkungan, dampak yang akan terjadi kebisingan, kualitas udara yang tercemar, serta pada berkurangnya pohon-pohon akibat penebangan untuk pendirian pabrik, sehingga kami akan melakukan upaya untuk menjaga kesehatan bersama. Next. Baik, saya akan melanjutkan terkait dari perakiraan dampak besar dan penting. Jadi dampak besar dan penting ini merupakan adanya perubahan lingkungan hidup yang mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha atau organisasi. Jadi terdapat kriteria, itu ada 3 kriteria bahwa dikatakan itu dampak besar dan penting tuh. Pertama itu menyangkut jumlah manusia yang akan terkena dampak, kemudian ada luas wilayah persebaran dampak, kemudian ada intensitas dan lamanya dampak berlangsung. Next. Nah, jadi ditinjau dari sisi negatifnya bahwa dampak besar dan pentingnya itu pertama meningkatnya jumlah penyakit kolesterol masyarakat di wilayah Pulau Jawa. Kan daging ayam memang memiliki rendah lemak, akan tetapi apabila daging ayam ini dikonsumsi secara terus-menerus akan mengakibatkan penumpukan lemak yang berimbas pada penyakit kolesterol. Kemudian untuk wilayahnya yang akan terkena dampak ini merupakan wilayah Pulau Jawa karena segmentasi berdasarkan demografi berada di wilayah ini. Kemudian yang ketiga, intensitas dan lamanya dampak berlangsung. Penyakit kolesterol ini membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan untuk menurunkan kadar kolesterol tinggi menjadi kolesterol normal. Namun apabila dibarengi dengan pola hidup sehat, maka kolesterol akan turun menjadi lebih cepat. Boleh next? Nah, dari sisi positifnya, apabila jumlah konsumsi daging ayam ini dikonsumsi,
Ini merupakan kabar baik di mana saat ini konsumsi film Indonesia masih di bawah negara lainnya seperti Malaysia. Dan wilayah yang akan terkena dampak ini merupakan keseluruhan dari wilayah Indonesia, membawa nama baik Indonesia. Yang ketiga itu ada intensitas dan lamanya dampak berlangsung. Diperkirakan 1 tahun dari semenjak adanya klaim data penelitian. Selanjutnya ada kesimpulan hasil analisis aspek layakan. Seperti yang sudah tadi dibahas, yaitu hasil analisis aspek layakan ini bersifat positif, di mana prospeknya itu luas dan bisnis ini dapat dijalankan di masa depan. Baik, selanjutnya ada penutup. Jadi berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan tadi secara lengkap, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya bisnis empal ayam ini merupakan jenis usaha yang baru, jadi belum memiliki pesaing yang terlalu banyak atau bahkan tidak ada pesaing gitu. Sehingga untuk melihat harga jualnya, permintaan dan penawaran kami melakukan dengan data historis milik pesaing di industri sejenis, tapi yang menggunakan daging sapi gitu. Dan melihat belum adanya pesaing ini akan menjadi kesempatan emas bagi kami untuk membuka bisnis empal ayam di sekitar wilayah Cinere. Lalu selanjutnya juga sumber pendanaan bagi bisnis kami ini sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada modal pemilik, investor, serta pinjaman dari bank, sehingga kegiatan bisnis ini nantinya dapat berkembang lebih cepat lagi, terutama dalam memasarkan produknya, serta luasnya wilayah pemasaran ini juga mencapai wilayah Pulau Jawa, dengan fokus utama penjualannya berada di daerah perkotaan. Dan bersama dengan itu juga tidak lupa bahwasannya terdapat pengelolaan lingkungan melalui sistem AMDAL yang sesuai dengan peraturan pemerintah, dan juga lingkungan sekitar. Tujuannya ini agar tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja, atau dalam hal ini merupakan kami selaku pengusaha, tapi juga menjaga kelestarian lingkungan sekitar tempat usaha, yang selanjutnya akan berimbas pada kegiatan bisnis yang berjalan untuk jangka waktu yang panjang. Baik, itu tadi merupakan pemaparan dari kelompok 1 terkait rencana bisnis empal ayam untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau saran atau kritik, bisa sampaikan di kolom komen, ataupun kalau kalian mengenal kami secara langsung, boleh langsung kontak kami. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.